Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhatiti, NIM 1884021, semester 5, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Yang pertama, kurikulum SMA, di mana mata pelajaran atau jurusan yang diterapkan pada kurikulum SMA antara lain pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, seni budaya dan keterampilan, pendidikan jasmani dan kesehatan, prakarya, peminat akademik, dan kelompok peminatan atau pemilihan jurusan. Di sini ada 3 jurusan, yaitu yang pertama, kelompok peminatan alam, yang dimana mata pelajarannya adalah atau jurusan adalah matematika, fisika, biologi, dan kimia. Dan yang kedua, kelompok peminat sosial. Yang pertama, sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Dan yang terakhir adalah kelompok peminat bahasa dan sastra, yang dimana yang dibahas adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah sesuai dengan kebudayaan daerah masing-masing, dan yang terakhir bahasa asing atau sesuai dengan pilihan bahasa yang diterapkan. Dan kemudian yang kedua, yaitu kurikulum biologi SMK, di mana SMK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah sebagai lanjutan dari tingkat di bawahnya. SMK juga sering disebut dengan SMT atau Sekolah Teknik Menengah. Untuk kurikulum SMK ini hampir sama dengan SMA, hanya saja lebih ditekankan terhadap pelajaran kejuruan yang diambil oleh siswa, dan lebih mengedepankan praktek daripada teori pada saat belajar mengajar. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan antar kurikulum. Yang pertama di sini kurikulum 1984. Kurikulum 1984 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Yang kedua, pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. CBSA ini adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional, dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotornya. Yang ketiga, materi pelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral, di mana spiral ini adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kendala dan keluasan materi pelajaran. Dan yang terakhir, menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan untuk menunjang pengertian. Alat peraga berbagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajari. Dan kemudian yang kedua, yaitu kurikulum 1994. Nah, ciri-cirinya antara lain yang pertama, pembagian terhadap belajar di sekolah dengan sistem caturwulan, diharapkan agar siswa memperoleh materi yang cukup banyak. Dan yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Yang ketiga, bersifat populis, yaitu memberlakukan
satu sistem kurikulum inti untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kemudian yang terakhir, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk kematangan pemahaman siswa. Dan yang ketiga yaitu kurikulum KTSP, di mana ciri-ciri kurikulum KTSP ini yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Dan kemudian yang terakhir yaitu kurikulum 2013, yang dimana ciri-cirinya yang pertama, kurikulum dari 2013 ini mencoba menata ulang sistem dengan menyeimbangkan antara pengembangan sikap spiritual kepada kepada Tuhan dengan sistem kepada sosial atau masyarakat. Kurikulum 2013 juga melatih kreativitas, rasa ingin tahu, dan juga kerjasama dengan kemampuan menggunakan logika baik pada para siswa. Yang kedua, memberikan fasilitas kepada kepala sekolah. Fasilitas tersebut diberikan karena sekolah juga bagian dari masyarakat dengan memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik atau peserta atau para siswanya bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan atau dipelajari saat belajar di sekolah, kemudian bisa dipraktekkan kepada masyarakat, dan juga bisa mendapat beberapa ilmu pengetahuan dari masyarakat sebagai sumber belajar. Dan kemudian yang selanjutnya, mengembangkan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan serta agar siswa menerapkannya dalam berbagai situasi sekolah dan juga dalam masyarakat, sehingga para siswa bisa menjadi lebih aktif. Selanjutnya, memberikan waktu cukup luas pengembangan pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan baik pada pengajar atau guru maupun kepada siswa. Yang keempat, kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi juga berada dalam materi pembelajaran. Yang kelima, memberikan kompetensi inti kelas sebagai unsur pengorganisasian, yaitu unsur yang melibatkan kompetensi dasar, di mana proses pembelajaran dan semua kompetensi dasar dikembangkan agar dapat mencapai kompetensi yang dinyatakan pada kompetensi yang telah diterapkan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kompetensi dasar yang didasarkan pada prinsip akumulatif. Nah, mungkin sekian pembahasan kali ini dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.